Sekarang ini kami berada di Jambatan Sungai Nil Khaira Mesir. Dan jangan lupa saksikan kami dalam drama bersiri Warkah Cinta hanya di TV Al-Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Bapak, silahkan pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Soalan dari Nabiha dari UPSI. Kebanyakan zaman kini ibu yang mengandung melakukan lingkang perut. Adakah ianya bid'ah dan apakah hukumnya? Lingkang perut. Macam mana tu dulu? Macam mana nak jelaskan masalah? Kalau saya sini tak paham bahasa lingkang perut tu macam mana? Yang lilit tu kah? Menggunakan berapa? Bagi keterangan sedikit. Untuk cukup bulan. Untuk ibu yang hamil, untuk yang hampir cukup bulan untuk melahirkan lah. Guguran. Dia macam sebelum dia bersalin. Jadi dalam masa 7 bulan lebih lah kita buat kenduri lah. Begitulah kita kenduri. Adakah itu okay. Jadi makasih banyak atas keterangannya. Kalau tidak, kita tidak tahu istilah lingkang perut itu macam mana. Saya tadi paham lingkang perut mungkin begini lingkang macam itu atau seperti apa. Jadi di kami, saya asal Banjar. Jadi di Banjarmasin saya masih teringat ada hari-hari tertentu, entah bulan yang keberapa saya tidak pasti, perempuan tadi itu mandi di khalayak orang ramai. Setelah mandi ada beras pulur dengan santannya dan juga dengan gula merahnya dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada tahap memijat telur ayam. Nah, itu budaya yang seperti apa? Jadi kalau dengan kita mengatakan majelis kesyukuran, alhamdulillah dah hamil besar dan scan kemarin tuh kayaknya kita akan dapat anak laki-laki dan bayi pun alhamdulillah sehat, dengan air tuban pun juga cukup, dan insyaallah kalau tidak ada perubahan dalam jadwalnya tuh akan lahir pada 12 semalam tuh. Jadi 12 hari bulan 12 tahun 2012 itu dijangkakan naik pada hari itu. Kita pun merasa seronok sekali. Jadi untuk kita meluahkan keseronokan kita, maka kita panggil orang ramai untuk kita makan bersama. Misalnya, jadi atas keseronokan kita tadi itu, terus kita mengadakan kenduri, kesyukuran, selamatan, atau dengan istilah-istilah seumpamanya, insyaallah seperti itu tidak ada masalah. Tapi akan jadi bid'ah hukumnya kalau mesti karena di penghujung bulan yang ketujuh. Kalau bukan pada bulan yang ketujuh, kita buat pada bulan yang kelima atau bulan yang ke-8, tak boleh. Syaratnya harus hari yang ke-29 daripada bulan yang ke-7 dari hari kehamilan. Kalau tak macam tu tidak sah kendurinya, tidak sah makanannya. Memastikan dan mengatakan harus seperti itu, memang hukumnya bid'ah. Tapi kalau dengan kita hanya setakat mengadakan acara makan bersama saja sebagai tanda luahan terima kasih dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, dengan tidak menetapkan waktunya, mungkin selepas 3 bulan, mungkin juga selepas terbukti istri hamil. Alhamdulillah, ni muntah-muntah ni bukan karena masuk angin, muntah-muntah ni karena mengidam. Jadi dah 3 minggu dah, Masya Allah terlambat. Pasti istri hamil. Terus kita mengadakan kenduri, oke, tidak ada masalah. Jadi asalkan tidak ditetapkan waktunya pada bulan yang keberapa. Kalau mesti pada bulan yang ke-7, tak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Itu memang kompong suatu perkara yang tidak digalakan. Atau kalau ada yang mengatakan itu bid'ah pun juga tidak salah. Silakan Bang. Pertanyaan selanjutnya. Soalan daripada seorang hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan agama terhadap suatu perbuatan apabila ada orang meninggal, maka akan ada kenduri arwah daripada 1 hari sehingga 7 hari, kemudian diadakan lagi pada yang ke-40 dan hari yang ke-100. Masya Allah. Jadi bagaimana dengan tradisi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, apabila ada orang meninggal maka mereka mengadakan kenduri bagi jamuan dan juga bagi makanan. Sebelum saya jawab, saya ingin mengongsikan pengalaman saya pada waktu di Mekah. Jadi di Mekah, warga kita di Mekah yang walaupun luar lain dalam lain,
luar lain dalamnya itu macam mana. Jadi biasanya Maulid Rasul itu di kalangan orang-orang luar bid'ah, ceramahnya bid'ah, khutbahnya bid'ah, muhadarahnya bid'ah, di yuyunya pun juga bid'ah. Tapi di dalam lain, masyaikh-masyaikh di Afrika Hotel, kadang-kadang di Padang-Padang, di taman-taman. Kita dah tahu dah 12 Rabiul Awal nanti di taman mana, semuanya pakai berkumpul situ. Ya ibna Abdillahi ya amali, kasidahan gitu. Di luar haram, Maulid haram, bid'ah. Tapi di dalam ya ibna Abdillah atau Maulaya sholli wa sallim dengan kasidah-kasidah yang seumpamanya. Yang saya katakan luar dalam tidak sama. Jadi yang walaupun dibid'ahkan sama mereka, tapi masyayikh yang asal warga daripada Mekah Al-Haramaini Syarifain masih tetap membudayakan budaya tersebut. Meninggal pada hari yang meninggal, pada hari wafatnya, maka pada malam harinya orang pada berkumpul di rumah yang meninggal tadi itu baca Yasin. Biasanya bukan setakat Yasin, membaca Al-Quran sampai khatam. Dalam beberapa kali khatam, satu juz, selesai terus kita minum bersama. Menurut Imam Allahumma shalli ala sayyidina, salah satu daripada ulama tabi'in, tidak hadir nama beliau dalam detik kita sekarang, beliau mengatakan budaya memberi makan dan jamuan setelah wafatnya seseorang itu merupakan budaya daripada warga Madinah di kalangan para sahabat. Itu yang beliau nyatakan. Insyaallah pada live yang akan datang saya akan sebutkan nama tabi'i yang berkenaan. Kembali pada keduri tadi itu. Jadi hari pertama minum teh, kedua teh, hari ketiga makan nasi, namanya nasi hummus. Tak ada lagi di sini mandi lain, biryani lain, bukhari lain, nasi salib dan namanya nasi hummus. Sedap, mantap, sedap sungguh nasi itu. Tapi nasi itu hanya tersajikan dan dihidangkan pada masa keduri arwah saja. Jadi lekat hubungannya nasi itu dengan orang mati. Kalau ada orang meninggal, maka nasi akan disajikan namanya nasi hummus. Bukan hummusnya yang kita masalahkan. Yang kita masalah sekarang bagi makan orang ramai. Dari sudut mana juga kesalahannya? Apakah dari sudut bagi minuman, bagi makanan, hari pertama, kedua dan seterusnya? Kalau seandainya dengan kita berkemampuan untuk kita membuat majlis-majlis yang semacam itu, bukan setakat 7 hari pertama, sepanjang tahun kedua bersambung sampai kita mati, sampai kita juga diperingati semacam itu, sampai yang memperingati kita pun juga mati. Jadi pada beberapa generasi, duit banyak ngaji, itu apa duit? Bagi sedekah lah untuk orang ramai. Ini sepakat ulama mengatakan pahala sedekah itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Jadi dari sudut mana kesalahannya? Jelas sekali orang bagi makan kita seronok karena perut kita kenyang, orang juga akan dapat pahala. Niatnya agar pahalanya Allah hantarkan, Allah berikan kepada orang yang meninggal. Dari sudut mana keharaman dan juga daripada sudut mana kalau sampai itu dikatakan hukumnya bid'ah. Dan juga dulu pernah kita katakan bid'ah itu bukan salah satu daripada hukum. Hanya saja kembali pada pertanyaan, kalau pada saat dengan kita mesti macam tuh kita kena buat hari pertama. Nah, mana boleh macam tu. Hari ketujuh jangan. Mulai daripada hari pertama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-6 kita tak ada duit. Tak boleh, tak so. Kena buat juga hari ke-6. Okeylah, nanti hari yang ke-31 tak boleh. Kena hari yang ke-40. Kalau mesti seperti itu jelas hukumnya haram. Kenapa? Karena kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tidak ada ketetapannya semacam itu. Dengan bahasa rasional saya, sepatutnya lah dengan kita kalau nak menyumbangkan dan menghadiahkan sesuatu, itu kita hadiahkan secepatnya. Tuan Haji, kalau ada selendang kah lagi atau jubah kah atau apakah yang nak bagikan ke anak, bagikanlah sekarang nih, lepas pengajian bagikan sekarang, daripada nanti atau besok. Takut kalau besok saya dah beli dah. Jadi mana tetap bukan lagi kepada 2 minggu yang akan datang. Kalau memang nak diberikan pada saya, berikan sekarang ini. Terus selalu kita semacam tu. Macam juga kalau dengan duit. Nah, begitulah dengan keadaan si mati. Jangan sampai si mati itu tunggu-tunggu maci, kita tunggu hari yang ke-100. Allah, kita simpan dengan kawan kita dikubur. Ini bila nih, aku baru 40 hari.
masih 60 hari lagi baru mereka akan mengadakan kenduri dan juga untuk menghadiahkan amalan-amalannya kepadaku. Semakin cepat semakin baik. Dalam bahasa khairul birri ajiluhu, sebaik-baik kebaikan itu yang segera kita lakukan. Jadi kita simpulkan, saya menyokong tidak, menyalahkan juga tidak, tapi kita ambil jalan yang straight, yang lurus. Satu, kita sokong mengadakan majelis-majelis yang seperti itu kalau pada saat kita tidak membabitkan atau tidak melibatkan harta anak yatim. Kemudian yang kedua, dengan tidak mewajibkan diri dan tidak mengatakan mesti pada hari pertama, kedua dan seterusnya. Bila ada duit, bila ada kemampuan, kita adakan. Entah itu pada hari yang ke-13, entah itu pada hari yang ke-17. Alhamdulillah, hari ke-17 ramai keluarga kita terkumpul, semuanya paket balik kampung. Oke, jadi kita ngambil peluang sempurna semuanya sudah terkumpul, maka kita adakan kenduri arwah tadi itu pada hari yang ke-17. Jadi kalau ada yang mengatakan wajib, itu memang salah. Kalau dia mengatakan harus pada hari-hari yang disebutkan tadi itu 1, 2 sampai ke-7, kemudian hari yang ke-21, hari yang ke-40, hari yang ke-100, kemudian sekali setahun, itu memang hukumnya tidak boleh. Itu suatu perkara mubtada' ma anzalallahu biha min sultan. Tapi kalau kita adakan sesuai dengan kemampuan kita, dengan duit daripada kita sendiri atau daripada orang ramai, tidak ada sangkut pautnya dengan duit haram, duit syubhat, ada alasan kalau sampai itu dikatakan tidak boleh. Silahkan pertanyaan yang seterusnya. Assalamualaikum Syekh. Soalan dari Haifah Farafishah Utsi. Kenapa sesetengah pihak tidak membenarkan kita untuk menyambut Maulidur Rasul? Boleh Syekh terangkan dengan lebih terperinci? Allah, mana cukup tinggal waktu 5 menit saja lagi untuk menerangkan secara lebih terperinci. Jadi kenapa setengah pihak tidak memperingati hari Maulidur Rasul? Dia tidak mau memperingati hari Maulidur Rasul, tapi dia mau memperingati hari keputraan pemimpin-pemimpin negara, dan dia memperingati hari jadi dia sendiri. Akan pada masa memperingati hari jadinya, hari jadi yang ke-79, dia buat cake 79 tingkatnya, terpaksa harus pakai naik tangga krak untuk memotong cake tadi itu dari atas tuh dengan parang panjang. Happy birthday to you, sana hilwah ya Jamil. Kan Nismah paling berulang tahun ya Nismah ya. Hari ini ulang tahun Nismah ya Nismah ya. Diucapkan selamat menyambut tahun baru Nismah yang ke-5. Wa kullu amin wa antum bi khair. Tapi semalam Nismah sudah diperingati kan hari jadi Nismah. Jadi untuk anak, untuk cucu, untuk abang, untuk suami, sampai hari nikah, hari kawin pun sudah diperingati. Tapi kalau sudah cerita tentang Maulid Rasul, tak boleh, karena Nabi kita tidak pernah memperingatinya. Itu penipuan, haram. Kalau dikatakan Nabi kita tidak pernah memperingati hari Maulid beliau, Nabi kita memperingati hari jadi beliau dengan berpuasa pada tiap hari Senin. Dzalika yaumun wulidtu bihi, itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi kita memperingatinya dengan puasa. Kalau kesesitipan mereka, alasannya sebab karena ada bercampur baur laki-laki perempuan, karena ada gitar, karena ada musik, karena ada benda-benda haram. Oke, buang itu semuanya, ketepikan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, musik tidak ada. Dari sudut mana kalau kita katakan haram? Di mana kita memperingatnya? Kita peringati dengan kasidah. Masya Allah, tabarakallah. Apakah dengan kasidah salawat berjanji, atau burda, atau dengan habsyi, atau dengan maulid daibah, atau dengan al-azbi, maulid al-burdah misalnya, sikit saja lagi dengan maulid burdah. Masya Allah, tabarakallah. Abana mauliduhu anti bi usurhi ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatami. Kompang? Oke, silakan kompang, asalkan gitar jangan masuk, asalkan jangan dengan gambusnya, jangan dengan keyboard. Bersihkan daripada benda-benda syubhat dan haram. Atas pertimbangan apa kalau perayaan maulid mau dikatakan hukumnya haram? Waktu kita sudah habis. InsyaAllah nanti di lain kesempatan, kalau ada tajuk sedikit menyentuh tentang bid'ah, kita masuk lagi ke situ untuk hal-hal yang seumpamanya. Sebab sahabat-sahabat kita tak mau akur dan juga tidak mau mengalah
kita pun juga tak nak mengalah dan tidak mau angkur. Jadi mau sampai bila benda ini dibicarakan? Sampai pada hari kiamat nanti. Maka akan terbuktilah pada saat itu siapa yang betul dan siapa yang salah. Tapi tetap prinsip kita, beda pendapat itu satu hal yang wajar, tapi tidak boleh dengan kita saling salah menyalahkan, kecuali kalau kita mempunyai dalil qat'i, dalil yang secara pasti. Silakan Anda untuk menyalahkan aku kalau Anda mempunyai dalil yang seperti itu. Tapi selama dalilnya ijtihadi atau dengan hadis yang masih mempunyai dua penafsiran yang berbeda, maka cobalah dengan kita berlapang dada untuk menerima pandangan dan pendapat daripada orang lain. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli alaihi daiman fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Salli alaihi daiman fi kulli hinin rabbana wa alihi wa sahbihi ahlul ma'ani wal wafa. Sallu ala khairil anam al-Mustafa